Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
persilahkan kepada Gita Hervina untuk menambahkan jawabannya. Baiklah, saya akan menjelaskan ulang mengenai pertanyaan dari saudari Cindy Dwiana, karena Cindy Dwiana ini kurang puas dengan jawaban dari kelompok kami. Nah, saya ulangi pertanyaannya, yaitu mengapa perbedaan bahasa mempengaruhi pikiran seseorang? Nah, tentu yang seperti yang kita ketahui bahwa variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakai, misalnya bahasa dari suatu daerah tertentu, kelompok sosial tertentu, atau kurun waktu tertentu. Nah, dari situ kemudian manusia. Nah, menurut saya mengapa mempengaruhi pikiran, karena ya keduanya ini saling terkait. Meskipun manusia dapat berpikir tanpa menggunakan bahasa, tetapi bahasa mempermudah kemampuan belajar dan mengingat, memecahkan persoalan, dan menarik kesimpulan. Bahasa juga memungkinkan individu menjadi peristiwa dan objek dalam bentuk kata-kata. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi tambahan jawaban dari Gita Hervina. Apakah Cindy Dwiana menerima? Yeah, thank you for your question. I accept. Thank you. I invite Dani. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, pertanyaan saya. Give me one example about bahasa simbol yang telah dijelaskan oleh Gita Hervina tadi. Terima kasih. And then I invite Lukas. Saratul Jannah, kira mau bertanya. Oh, yeah. Okay, thank you for the moderator. My question is, why did you take the middle of the paper and what are benefit to us the student? Jadi, pertanyaan saya, mengapa Anda mengambil judul makalah tersebut dan apa manfaat kepada kita selaku yang berperan sebagai mahasiswa? Okay, thank you. Okay, I invite Nurul Aina Nafisa to answer the question from Sahratul Jannah. Thank you for the moderator. Now I will answer the question from Sahratul Jannah. Pertanyaannya adalah mengapa kami mengambil judul materi ini dan apa manfaatnya untuk kita sebagai seorang pelajar. Jadi tujuan kami mengambil materi kelompok kami yaitu keterkaitan antara bahasa, ucapan, dan pikiran, yaitu untuk lebih memahami bagaimana keterkaitan antara ketiga itu, yaitu bahasa, pikiran, dan ucapan. Jadi kan kita sebagai, ini termasuk manfaatnya ya, jadi kita kan sebagai pelajar atau mahasiswa pasti setiap harinya akan selalu berhadapan dengan yang namanya bahasa atau ucapan, serta pola pikir. Jadi tujuan kita untuk mempelajari ketiga ini yaitu untuk lebih menambah wawasan kita, bagaimana kedepannya kita bisa
menyampaikan bahasa, mengatur pola pikir, sehingga ketiga ini dapat disinkronkan dengan baik. Itu juga bertujuan ketika kita berhadapan dengan siswa ke depannya. Sebagai seorang calon guru, ini sangat berguna untuk dipelajari agar nanti ke depannya ketika berhadapan dengan siswa, kita bisa menyampaikan bahasa yang sangat menyampaikan bahasa atau ucapan yang mempunyai tutur yang bagus, seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. How about Syaratul Jannah? Are you safe the answer? Okay, the answer and I accept. Okay, and the last question will be answered by Gita Hervina. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nusul Ramadhani. Jadi pertanyaannya yaitu, jelaskan bahasa-bahasa simbol yang Anda jelaskan tadi. Jadi yang pertama yaitu ada bahasa sebagai sebuah sistem. Nah, istilah kunci dalam definisi di atas adalah sistem. Nah, itu juga istilah yang paling sulit untuk dibahas. Kita mungkin mengamati bahwa suatu bahasa harus sistematis, karena jika tidak, bahasa itu tidak dapat dipelajari untuk digunakan secara konsisten. Yang kedua yaitu bahasa sebagai arbitrer. Nah, istilah ini sewenang-wenang dalam definisi tidak berarti bahwa segala sesuatu tentang bahasa tidak dapat diprediksi. Mengapa? Karena bahasa tidak bervariasi dalam segala hal yang memungkinkan. Sewenang-wenang berarti dipilih secara acak dan tanpa alasan. Yang ketiga, bahasa sebagai vokal. Nah, istilah vokal ini dalam definisi mengacu pada fakta bahwa media utama bahasa adalah suara dan itu terdengar untuk semua bahasa, tidak peduli seberapa baik sistem penulisan mereka berkembang. Yang keempat, bahasa sebagai simbol. Nah, istilah simbol dalam definisi mengacu pada fakta bahwa tidak ada hubungan atau setidaknya dalam beberapa kasus hanya hubungan minimal antara suara yang digunakan orang dan objek yang dirujuk oleh suara tersebut. Yang kelima, bahasa sebagai manusia. Nah, istilah manusia dalam definisi ini mengacu pada fakta bahwa jenis sistem yang menarik perhatian kita hanya dimiliki oleh manusia dan sangat berbeda dengan sistem komunikasi yang dimiliki oleh bentuk-bentuk tatanan kehidupan. Dan yang terakhir yaitu bahasa sebagai komunikasi. Nah, istilah terakhir dalam definisi ini adalah komunikasi. Bahasa digunakan untuk komunikasi. Nah, penggunaan bahasa ini adalah setiap manusia. Itu saja mungkin. Saya kembalikan ke moderator. Oke, bagaimana dengan Nusul Ramadhani? Apakah Anda menerima jawaban dari Gita Hervina? Okay, thank you for your answer. I accept. Okay, that's all from our group. Thanks for your attention, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.